kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian menyadari bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat meningkat sangat signifikan? Yang awalnya mereka memilih makanan tradisional, sekarang mereka justru memilih makanan modern. Fenomena ini menyebabkan pola perubahan perilaku dan juga pola perubahan konsumsi pangan mereka yang awalnya tradisional menuju makanan modern. Perubahan pola konsumsi pangan masyarakat terlihat sangat jelas terutama pada kalangan mahasiswa. Berbagai makanan yang menarik, cepat saji, dan juga disajikan dengan berbagai macam bentuk membuat mahasiswa lebih memilih makanan modern daripada makanan tradisional. Hal ini juga berdampak pada kantin kampus yang harus menyesuaikan menu dagangannya dan beradaptasi dengan perubahan. Di era modern ini, pola konsumsi masyarakat telah banyak berubah, terutama mahasiswa. Dengan tampilan yang menarik, rasa yang beragam, dan penyajian yang cepat, membuat banyak mahasiswa lebih memilih makanan modern daripada tradisional. Perubahan kebiasaan makanan ini juga berpengaruh pada kantin kampus yang harus menyesuaikan menu dan mengikuti perkembangan zaman untuk tetap memenuhi kebutuhan mahasiswa. Baik, rumusan nasional pada observasi kali ini adalah bagaimana kebiasaan makanan tersebut berubah, dan pada observasi kali ini juga kita akan mengetahui yang pertama, apa yang membuat mahasiswa lebih memilih makanan modern daripada tradisional. Yang kedua, apa yang menyebabkan minat terhadap makanan tradisional menurun, serta pengaruhnya terhadap kantin kampus. Dan yang ketiga, bagaimana apa dampak yang muncul baik bagi kesehatan maupun kelestarian lokal di Indonesia. Gunakan yaitu teori fungsionalisme. Teori ini membahas tentang perubahan konsumsi sebagai bagian dari penyesuaian sistem sosial modern. Hal ini ditunjukkan dengan pergeseran makanan tradisional ke makanan modern, yang dimana dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian sistem sosial, di mana masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat. Lalu metodologi yang kami untuk metodologi penelitiannya, yang pertama, untuk lokasi yang kami pilih yaitu ada di lingkungan kampus, khususnya di kantin dan taman titik. Dan yang kedua, untuk metode yang kami lakukan yaitu observasi dan wawancara. Dan yang ketiga, responden yang kami dapat yaitu 1 pedagang kantin dan 1 mahasiswa. Hasil dan analisis temuan lapangan. Responden 1 adalah pedagang kantin yang menjual makanan modern dan tradisional. Ia berpendapat bahwa mahasiswa cenderung lebih memilih makanan modern dibandingkan makanan tradisional. Alasan utamanya karena perbedaan generasi dan pengaruh media sosial yang mengubah selera makan. Hal ini menyebabkan kantin kampus harus menyesuaikan tren makanan yang sedang berkembang saat ini. Responden 2 adalah mahasiswa. Sebagai mahasiswa, ia lebih memilih makanan modern dibandingkan makanan tradisional. Alasan utamanya adalah karena pengaruh media sosial yang menyebabkan adanya rasa takut ketinggalan atau FOMO. Ia menyadari bahwa banyaknya dampak negatif yang diakibatkan oleh makanan modern. Salah satunya dari segi kesehatan, yaitu banyaknya anak muda yang sekarang terkena diabetes karena mengkonsumsi gula yang berlebihan. Perubahan perilaku konsumsi. Berdasarkan analisis dan wawancara, perubahan perilaku konsumsi mahasiswa terjadi pada mahasiswa lebih memilih makanan modern dibandingkan dengan makanan tradisional. Analisis sosial. Perubahan sosial tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, budaya, dan teknologi, tapi juga pola konsumsi, khususnya terjadi di kalangan mahasiswa. Hal ini disebabkan dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengaruh media sosial yang mempengaruhi selera makan. Yang kedua, layanan pengantar makanan yang percepat akses. Dan yang ketiga, tempat makan yang nyaman dan fasilitas yang memadai. Karena itu, menurut teori fungsionalisme, perubahan pola konsumsi makanan di kalangan mahasiswa dipahami sebagai sistem nilai modern terhadap nilai dan kebutuhan yang muncul karena kemajuan teknologi dan perubahan budaya.
Oleh karena itu, menurut teori fungsionalisme, salah satu upaya untuk mempertahankan makanan tradisional yaitu dengan cara memodifikasi kemasan agar lebih menarik, dan yang kedua mempromosikan makanan tradisional di media sosial. Berkaitan dengan administrasi publik, peningkatan konsumsi makanan cepat saji dan produk instan mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi keamanan pangan, mulai dari perizinan usaha, pengawasan distribusi, serta penetapan standarisasi produk, guna memastikan bahwa produk yang beredar sehat dan aman dan layak konsumsi. Selain itu, pemerintah juga dapat membuat kebijakan dan mendorong perilaku konsumsi sehat, seperti penetapan standar kemasan, penetapan gula, garam, dan lemak atau GGL, serta pelabelan informasi digital. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara dan observasi dari teman kampus tersebut adalah bahwa lingkungan pertemanan, media sosial, serta rasa tidak ingin ketinggalan tren menjadi faktor utama untuk siswa lebih memilih makanan modern dibandingkan makanan tradisional. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mahasiswa karena makanan modern lebih banyak mengandung gula, garam, lemak, atau GGL dibandingkan makanan tradisional. Selain itu, makanan tradisional juga jadi jarang dipilih. Oleh karena itu, pemerintah dapat membuat ketetapan produksi seperti pengurangan gula, garam, dan lemak. Selain itu, pemerintah juga dapat membuat UMKM yang berisi makanan tradisional untuk melestarikan budaya lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.